Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara lewat kuasa-Nya. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 238 ayat 1 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 19 yang berkata demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ajaran yang benar dari Allah adalah pondasi yang kuat, yang kokoh, yang dibuat oleh Allah kepada umat pilihannya. Dan maksud serta tujuan dari Tuhan Allah memberikan pondasi yang kokoh itu kepada kita, yaitu ajarannya yang benar itu, ada dua. Maksud Tuhan yang pertama adalah supaya Tuhan mengenal siapa umat kepunyaannya sesuai dengan perbuatan masing-masing orang. Setiap umat yang selalu hidup dengan berdasar dan berpondasikan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan, maka orang itu dinyatakan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dan apabila orang itu tidak lagi hidup dengan berajaskan kebenaran Tuhan, maka orang itu bukan lagi umat kepunyaan Allah. Meskipun orang itu menyebut dirinya mengaku-ngaku sebagai umat Tuhan, namun Tuhan tidak lagi menganggapnya sebagai umat kepunyaannya apabila orang itu sudah tidak hidup lagi di dalam kebenaran yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan.
Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Yohanes 8 ayat 31. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, itulah yang pertama yang Tuhan maksudkan di dalam karyanya, yang memberikan pondasi yang kuat, yang memberikan ajaran yang benar kepada kita. Dengan berdasarkan kebenaran yang diajarkannya itulah Tuhan mengenali masing-masing orang, apakah seseorang itu milik kepunyaannya atau tidak. Jemaat Tuhan yang terkasih, kemudian maksud yang kedua, tujuan Tuhan memberikan pondasi, memberikan ajaran yang benar itu kepada kita adalah supaya masing-masing orang, supaya masing-masing kita yang telah dibina, yang telah dibimbing, dibangun di atas ajaran yang benar, segera beranjak untuk meninggalkan kejahatan. Jemaat Tuhan, terkadang kita jemaat ini masih saja menganggap ajaran-ajaran yang benar dari Tuhan itu seperti aksesoris yang kita pakai saat kita suka dan mengabaikannya ketika kita sudah tidak suka. Jadinya kita berbuat sesuatu itu menjadi sesuai dengan selera kita sendiri, bukan lagi sesuai dengan kebenaran. Dengan demikian hidup kita sudah bergeser, tidak lagi berada dan dibangun di atas pondasi kebenaran Tuhan. Hal seperti itulah yang perlu kita hindari dari hidup kita. Apabila Tuhan sudah memberikan kebenaran sebagai dasar hidup kita, hendaknya kita masing-masing hidup berdasarkan kebenaran itu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kedua hal itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam karyanya yang telah memberikan ajarannya yang benar kepada kita, yang menjadi pondasi yang kuat untuk kita. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk beranjak pindah dari cara hidup lama kepada hidup yang baru. Hidup menjauhkan diri dari kejahatan, menjadi hidup berdasarkan kepada kebenaran, kepada pondasi yang kuat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Bagi kita tidaklah cukup kalau hanya dengan cara bersusah-susah menyebut diri kita sebagai umat kepunyaan Tuhan kepada orang lain. Dan bukan hal yang paling penting bagi kita untuk sibuk mengumumkan kepada orang lain bahwa kita ini umat kepunyaan Tuhan. Sebab yang paling berharga itu untuk kita lakukan adalah hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan menganggap kita sebagai umat kepunyaannya bukan berdasar kepada pengakuan dalam perkataan kita, tetapi berdasar kepada pondasi kehidupan kita. Apabila kita hidup berdasar berpondasikan kepada kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan mengakui kita sebagai umat kepunyaannya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita tetap eksis hidup dibangun di atas ajaran kebenaran Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, sumber kehidupan kami, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami, yang tidak henti-hentinya melindungi dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa buat sapaan-Mu yang kudus yang telah Engkau sampaikan kepada kami saat ini. Engkau telah memberikan ajaran kebenaran kepada kami umat yang Engkau kasihi. Bukalah hati kami untuk menerima setiap pengajaran-Mu, agar kebenaran ajaran Tuhan dapat selalu kami pelihara dalam hati kami dan membuahkan hidup yang baru. Mampukan kami Tuhan untuk beranjak dari cara hidup kami yang lama ke dalam hidup yang baru, yaitu hidup menjauhkan kejahatan. Inilah kami Bapa, umat yang telah Engkau perjuangkan untuk beroleh keselamatan.
peliharalah iman dan ketaatan kami kepada kebenaran-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang menderita karena sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Hadirlah di dalam semua perawatan pengobatan yang mereka terima, supaya oleh kehadiran Tuhan semuanya mengandung kuasa untuk memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga semua pengobatan menjadi terberkati oleh kehadiran Tuhan, oleh jamahan Tuhan, yang tentunya itu akan menjadi kesembuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas sukacita yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu yang telah melindungi mereka selama ini, yang telah menyelamatkan mereka dari segala mara bahaya yang telah mereka lewati. Ya Bapa, kasihanilah mereka. Mohonlah Engkau tetap berkenan menjadi gembala, menjadi penuntun hidup mereka di tahun yang baru yang Kau tambahkan buat mereka. Tuntunlah mereka ya Bapa untuk menikmati manisnya berkat-Mu. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa, kami serahkan semua pergumulan hidup kami. Apapun yang kami gumulkan, apapun persoalan-persoalan kehidupan yang kami hadapi saat ini, kami mohon pertolongan Tuhan. Bebaskan kami, luputkan kami dari segala kesesakan hidup yang sedang kami alami saat ini. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah kiranya Roh-Mu yang selalu melindungi kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati segala pekerjaan dan usaha kami. Buatlah semua apa yang kami kerjakan menghasilkan buah yang baik, sebagai cara Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik, melakukan yang benar di hadapan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup kami serahkan hidup keluarga, anak-anak kami dan sanak saudara kami hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau gembalakan kami. Biarlah Engkau yang menuntun dan yang melindungi kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kasihani kami Bapa. Kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.